Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam sebuah hadis yang diterima oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisul al-Ka'bah." Ada sekelompok tentara yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi. Ketika mereka sampai di satu lapangan bumi Mekah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka dibinasakan dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Lalu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha keheranan. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Fa kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana Rasul bisa dibinasakan dari yang awal sampai akhirnya? Wa minhum aswaqu. Sedangkan di antara mereka itu ada orang-orang yang sedang pergi ke pasar. Waman laisa minhu. Ada juga orang-orang yang tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Mereka itu dibinasakan dari yang awal sampai yang akhirnya, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat, suka melakukan dosa, dia pun akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia adalah orang baik. Pelajaran selanjutnya bahwa segala sesuatu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Pelajaran yang selanjutnya, marilah kita jauhi bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat, orang-orang yang suka melakukan kejahatan dan dosa-dosa, agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan terpaksa. Sahabat rahimakumullah, disinilah pentingnya peranan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena orang yang niat itu akan menentukan hasil ke depannya. Orang yang sudah niat saja untuk melakukan kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Padahal dia belum melakukan kebaikan itu. Apalagi setelah berniat lalu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Dan orang yang punya niat yang jelek, punya niat yang jahat, dia tidak ditulis sebagai kejahatan, tidak ditulis sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah ada niat kejahatan, keburukan, lalu keburukan itu dilakukan, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keburukan. Tetapi ketika dia punya niat yang jahat, lalu dia tidak jadi melakukan kejahatan itu, maka itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Subhanallah, betapa indahnya ajaran agama Islam ini.
Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu menggantungkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala dalam semua aspek kehidupan kita, agar semua kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.